Oke guys, kembali lagi bersama kami para Frater Seminari Tinggi SPD Surya Wacana dalam konten kesayangan Anda dan konten yang juga menjadi favorit di YouTube Seminari, yaitu Permisi Percakapan Misi. Jadi Saudara Ceng, hari ini kita akan membahas apa? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari negeri yang jauh di sana. Oh, dari jauh mana, Saudara Rio? Brazil. Oh, Brazil. Mantap. Oke, jadi hari ini kita kedatangan misionaris Serikat Sabdala dari Brazil. Nah, untuk mengenal lebih lanjut siapa beliau, siapa dia, mari kita tanya. Oke, Saudara Rio, silakan. Oke, Pater. Pater bisa perkenalin diri secara singkat dan sudah berapa lama Pater misi di Brazil gitu? Baik, terima kasih sahabat Permisi Percakapan Misi. Terima kasih atas undangannya. Jarang-jarang saya bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar ya. Iya. Nama saya Pater Murah. Dengan melalui nama sudah tahu kalau saya itu dari Bali ya. Iya, dari Bali. Lengkapnya Emmanuel Igusti Ngurah Aswin Ramadhani. Nah, saya itu masuk di Seminari Tinggi ini tahun 2006, tabisan 2013, dan setelah 1 tahun ada orientasi misi saya dikirim ke Brasil, berangkat 2014 ketika Piala Dunia di Brasil. Lalu saya kurang lebih masuk tahun ke-8. Tahun ke-8 di Brazil. Jalan ke-9, kemungkinan ya tahun ke-8 lah di misi di Brasil. Tahun ke-8. Udah lama sekali ya Saudara Ceng. Ini hampir 1 dekade di Brazil. Betul. Pasti sudah mengenal seluk-beluk negara Brazil, terkhusus di tempat misinya. Iya, benar-benar. Jadi Romo, kenapa Pater, kenapa kalau misalnya dari sekian banyak yang negara di dunia yang ada para Pater SPD-nya dan brother SPD-nya, kenapa Pater milih negara Brazil? Waktu persiapan kaul ke kaul, saya memang memilih luar ya, seperti karisma SPD, berani berkarya di tempat pertama, bahasa yang berbeda, itu wajib kita sebagai SPD, lalu budaya yang berbeda, lokal yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan juga di mana SPD berkarya. Saya pilih Brazil pada waktu itu karena saya lihat di sana itu mayoritas Katolik, dan juga mereka sangat fanatik dengan agama. Tetapi kenyataan ketika saya tiba di sana, mereka Katoliknya Katolik KTP lah, KTP. Lalu saya pilih sana dan syukur bisa mencari dan hidup punya pengalaman baik lah di misi. Pater nih bisa menjelaskan nih, kan di Brazil apa tempat khusus di Pater ini yang tempat Pater bermisi? Kan Brazil itu luas Pater. Luas. Kotanya mungkin secara spesifik bisa dijelaskan. Boleh lah. Bayangkan dulu Indonesia ya. Indonesia dia kan negara vertikal begini. Vertikal banyak pulau. Kalau kita lihat di Wikipedia tuh 17 ribuan pulau. Betul. Nah, kalau Brasil tuh dia horizontal. Negara yang sangat besar, panjang, terdiri dari juga provinsi-provinsi, tidak memiliki laut. Lautnya tuh hanya di pinggiran Brasil itu, yang kita sebut Amerika Latina itu. Saya bekerja dulu ketika saya datang, saya bekerja di sebuah provinsi namanya Espírito Santo. Kalau dalam bahasa kita artinya Roh Kudus. Lalu di sana awal mula SPD datang di Brasil lalu menyebar ke seluruh Brasil. Nah, saya bekerja di sana 4 tahun, lalu dipindah ke tempat yang baru ini yang dimana SPD membuka lahan misi baru. Nah, tempatnya itu juga cukup unik. Biasalah kita SPD, kita pasti bekerja di daerah yang unik, sulit, banyak tantangannya, dan kita sudah disiapkan di formasi untuk tempat-tempat seperti ini.
Nah, ketika saya datang itu ternyata saya dikirim ke sebuah provinsi yang paling kecil di seluruh Brasil, namanya Sergipe. Sergipe, ibu kotanya namanya Aracaju. Nah, Sergipe ini dia memiliki banyak sungai, lalu bertemu dengan laut, sehingga air lautnya itu kotor. Tapi bagi mereka itu laut di sana tuh indah sekali. Saya kembali bayangkan laut-laut kita di Indonesia tuh jauh lebih indah. Nah, di Sergipe itu hanya ada satu paroki SVD. Satu paroki. Satu paroki SVD. Nama kota kecilnya itu namanya Santa Maria. Santa Maria. Lalu saya kerja di sana. Santa Maria itu kalau kita cek di Google, coba cek Aracaju, pasti akan dapat di Google itu termasuk dalam urutan ke-19 kota yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Kalau kita cek di Google, iseng-iseng cek di Google. Lalu di tempat saya yang bekerja itu bukan paroki yang sudah jadi, cuman seperti orang-orang yang karena pengaruh pembuangan struktur kota yang dibuat oleh gubernur, lalu mereka orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang tidak punya rumah, orang-orang yang gelandangan itu mereka buang ke sana supaya kotanya tampak rapi. Ya. Jadi banyak orang yang pergi ke kota mencari nafkah lalu tidak memiliki keuntungan, yang mereka tidur di mana? Di kolong jembatan, di jalan-jalan, lalu merampoklah untuk bertahan hidup. Nah, mereka ini dibuang ke sana, dibuatkan rumah kecil-kecil. Nah, SVD disuruh bekerja di sini. Dan di sini itu dulunya adalah tempat pembuangan akhir sampah. Lalu sudah sedikit demi sedikit mulai ditutup. Ini nih persoalan juga nih kalau yang belajar filsafat sosiologi itu, karena mata pencarian mereka di sampah, mengais sampah untuk mencari rezeki. Lalu sekarang pemerintah itu sudah sedikit demi sedikit menutup sehingga mereka kehilangan sudah sedikit demi sedikit rezekinya. Di sinilah di tempat SVD berkarya. Ya. Udah 20 tahun kalau tidak salah SVD berkarya di tempat ini dan cukup dibanggakanlah oleh romo-romo uskup di sana. Cukup menarik ya. Cukup menarik sekali. Di tempat yang unik, sulit, karena bisa tadi kita lihat provinsi kecil ya, dan bisa dikatakan kriminalitasnya juga tinggi, dan ekonomi ke bawah, dan juga tempat pembuangan akhir. Kalau di Jakarta tuh Bekasi, Bantar Gebang ya. Ya kita bisa gambarkan seperti itu. Ya, saya juga dulu tuh waktu saya frater itu saya pikir kalau kita nih nanti setelah jadi imam, kalau enggak bekerja di paroki, bekerja di kategorial gitu kan. Paroki yang dulu saya bayangkan itu paroki ya seperti paroki yang kita punya di Indonesia tuh, lengkap dengan panitianya lah, gereja terstruktur, lalu ada organisasi paroki, bangunan gerejanya juga bagus, indah, megah, AC dan sebagainya. Tapi ketika saya sampai di sana, gereja kita itu berbeda. Yang penting kita mau misa tuh bawa meja, bawa peralatan misa, kita bisa misa di jalan lah, kita bisa di dekat dengan kandang kuda lah. Pokoknya di mana ada umat Katolik yang mereka benar-benar mau siap untuk merayakan misa, kita siapkan dan kita ke sana. Gitu. Jadi ibaratnya Pater nih agak sedikit menyeleweng dari liturgi yang sebenarnya. Ya, kalau boleh diistilahkan itu mungkin misa kita tuh misa delivery gitu. Misa kan. delivery. Ada GoFood gitu kan. Yang kita tinggal pesan gitu nanti datang. Kalau di sana tidak, ya kita persiapkan, ngomong sama umat, tolonglah kamu siapkan doa dulu bersama dengan tetangga, doa rosario lah gitu. Lalu mereka mau berkumpul, lalu delivery. Saya ke sana, datang misa, lalu tapi katekese juga jalan ya, katekese jalan, semua jalan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat katekese, pastoral, pembinaan formasi itu sangat bagus. Nah, cuman karena faktor struktur kita nggak punya gereja, maka kita buat gereja yang sebenarnya itu gereja umat Allah lah,
fisik tidak ada, tetapi orang-orangnya ada. Ya. Iya, iya. Berarti kalau boleh tahu Romo, di paroki sana Romo karya khususnya apa Romo, bisa dikatakan itu? Di tempat saya itu kita punya SVD itu punya karya kursus yang diminta oleh uskup loh. Namanya tuh setorisasong, mungkin di dalam bahasa kita tuh membuat mengorganisir umat dalam struktur umat-umat kecil, KBG itu. KBG. Selain itu, sebagian besar SVD kita berkarya tuh kita punya karya juga di sekolah. Di sekolah. Ya, di sekolah kita banyak punya sekolah-sekolah bagus yang dulunya oleh misionaris awal orang Eropa, mereka membuat sekolah-sekolah besar, dan kebanyakan sekolah ini sudah diakui oleh pemerintah, dan juga kita punya pastoral untuk sekolah, pastoral kaum muda, pastoral anak-anak. Yang minat ke sekolah itu ke sana juga nggak apa-apa. Dan baru-baru ini kami ya di sana tuh SVD itu sedang mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah membeli stasiun televisi untuk karya lengkap, ada seperti kalian ini. Kita siapkan penyiar, kita siapkan kameramen, semuanya hanya kita kerjasama dengan pemerintah. Dan bagusnya itu dengan kerjasama ini kita punya keuntungan, kita bisa satu promosikan Serikat Sabdala dan juga sekolah-sekolah kita. Gitu. Jadi semakin banyak yang datang dan semakin banyak yang tertarik. Iya. Ini seperti gini, ini kan bagus nih kita kita aksi panggilan dengan model lain lah gitu ya. Secara virtual. Ya, secara virtual. modern. Karena anak-anak kita sekarang ini, teman-teman muda kita tuh mungkin setiap hari, bukan mungkin lagi setiap hari tuh HP itu udah lepas, ya? Iya, makanan sehari-hari nggak pernah lepas, Iya. melekat dengan anak muda. Betul. Nah, Romo nih selama di Brazil 8 tahun, lalu pasti banyak tantangannya, Ya. khusus di tempat yang tadi Romo bilang ada kriminalitas tinggi, struktur sosial yang belum berdiri dengan tegak. Nah, itu apa? Apa tantangannya Romo? Apa yang membuat Romo menjadi pernah tertarik? wajar, jujur aja, semua orang kalau bekerja tuh pernah stres kan. Ya, betul. Nah, awal-awal itu sekitar 3 sampai 6 bulan itu saya pertama di sana, saya takut saya keluar. Takut keluar. Saya punya sepeda nih untuk hobi lah gitu, sepedaan. Tetapi saya tidak berani keluar dengan sepeda karena kriminalitasnya tinggi. Banyak sekali kasus yang terjadi, orang di sana tuh bukan lagi nodongnya dengan pisau tapi dengan senjata. Kalau totong senjata tuh ya kita begini saja, apa yang kita punya tuh mereka ambil. Untuk apa tujuannya? Karena mereka selain untuk minum, ya untuk obat-obatan penularan. Nah itu ketika saya datang itu saya pikir, wah ini saya takut keluar. Kenapa? Hari pertama saya dengar jalan sebelah rumah meninggal dibunuh. Hari sebelah sana meninggal terbunuh. Pokoknya setiap minggu pasti kita dengar. Dan mereka yang meninggal itu pasti orang tuanya pergi ke gereja minta dimisahkan. Hampir setiap hari kita misa untuk arwah yang meninggal. Tetapi kita tahu meninggal karena pembunuhan. Nah, kriminalitas sangat tinggi. Waktu itu saya sempat stres, wah kalau gini nih saya mau beli juga senjata nih. Aduh, jadi Jaga. Mereka punya senjata, saya juga harus punya senjata. Lalu saya pikir, kalau misalnya kekerasan dilawan dengan kekerasan, kan hukumnya satu bisa mati, satu bisa hidup. Lalu saya bilang, ya sudahlah. Sekarang senjata yang saya buat satu aja, salib Yesus gitu. Kalau mereka nodong dengan senjata, saya mau tunjukkan salib ini gitu. Tapi harus salibnya kan kita bawa nih. Ini salib misi ini. Kalau dia benar-benar Katolik, ya Tuhanlah yang memberi jawaban. Kalau dia tidak benar-benar Katolik, ya apes lah. Apes. Kurang beruntung. Ya, itu selain kriminalitas yang tinggi juga buta huruf. Buta huruf. Saya tidak nyangka saya itu datang dari Indonesia, saya tidak tahu Portugis, belajar di sana, lalu saya diminta untuk mengajar bahasa Portugis untuk banyak orang yang masih buta huruf. Iya, karena tingkat ekonominya itu sangat rendah. Banyak.
Dan mereka tuh kalau bicara dengan kita itu kita bisa lihat mereka masih bicara atau menulis salah-salah. Ya kita bayangkan karena bukan orang yang dibentuk dari kecil dalam sekolah, tetapi mereka dibuang ke sana supaya dapat tempat untuk tinggal. Kehidupannya keras. Rumah itu kita lihat itu rumah, banyak rumah yang masih dibuat dari triplek, dari kertas gitu, dari kardus. Saya kira hanya di Indonesia yang ada di situ begitu. Ternyata di sana lah. Ada juga. Ya, mereka masih hampir 80% lah di tempat kita itu alat transportasinya yang pertama itu sepeda. Tapi bukan sepeda-sepeda federal kita punya, sepeda-sepeda ontel itulah yang tua gitu mereka punya. Lalu alat transportasi yang kedua itu namanya kahosa. Kahosa itu seperti keledai atau kuda yang mereka buat seperti dokar, yang di belakang itu mereka bisa gunakan untuk bawa barang-barang untuk cari uang. Lain-lain itu ya pemulung lah di sana banyak. Jadi tantangannya tuh selain dari umat juga dari kondisi Itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu ternyata berpengaruh juga terhadap kondisi pastoral ya. Mereka seharian bekerja lelah itu, bagi mereka misa cukuplah 1 kali dalam seminggu, tapi kita undang untuk misa, mereka ada misa itu buat mereka itu aneh lah gitu. Tetapi kalau kita buat acara misalnya, ayo kita buat perarakan devosi kepada santo pelindung, misalnya pelindung mata, santo pelindung kendaraan, mereka tuh bisa berjalan berkilo-kilo untuk perarakan gitu. Devosinya yang kuat. Devosi yang kuat. Jadi misa agak memble, devosi kuat. Devosi kuat sekali. Pernah ini kita nih jalan 14 km dengan patung Bunda Maria untuk sebuah perarakan. 14 km. Ya, mulai dengan doa untuk perarakan sepanjang malam 14 km, tapi ketika sampai mereka tidak ikut misa lagi karena mereka mengatakan perarakan ini yang mereka cari. Inilah devosi mereka. Jadi inilah devosi orang Brazil tuh, ternyata devosi kuatnya di devosi. Devosi. Misalnya agak kurang bersemangat ya. Apalagi misa itu mereka bisa atur. Kalau misalnya Brasil itu kan fanatik sepak bola itu. Betul. Fanatik sepak bola. Kalau kalian masuk Brasil itu cari tim mana yang bagus, tim mana yang punya pendukung banyak gitu. Kalian bilang saya dari ikut tim ini gitu. Kita ada seperti keluarga. Itu seperti mereka tim itu. Orang Brasil tuh tidak mungkin tidak punya tim sepak bola. Pasti punya. Meskipun belum kenal Pak ya. Tapi ngaku tim ini langsung masuk itu. Cara masuk saya tuh pertama itu lewat tim sepak bola gitu. Nah, itu karena orang mereka tuh fanatik itu sepak bola. Anak-anak kecil itu mereka sudah sekolahkan untuk sekolah sepak bola kan di sana. Fanatik betul. Misa juga kalau misalnya mau timnas Brasil tuh mau tanding, mereka kan telepon, "Pater, hari Minggu ini kita ada pertandingan." Kita dibilang. Kita ada pertandingan jam 7. Kadang saya tanya, "Lah, Bapak mau ikut pertandingan?" "Bukan, kita ini main gitu." Maksudnya ya timnasnya itu. Maksudnya ya sudah tahu. Mereka bilang, "Pater, boleh kita pindahkan jadwal misa?" Atau kalau kita bilang, "Enggak, misa tetap jam 7." Tidak akan ada orang yang di gereja. Apalagi kalau setelahnya itu menang. Orang pesta sampai pagi. Berarti itu kalau ada orang telepon begitu, tanggapan Pater bagaimana? Saya kadang menyuruh untuk ibadat sebelumnya. Doa sebelumnya, atau kita atur misa sebelumnya. Yang penting ada misa. Mereka yang tua-tua itu akan ikut misa, tapi yang muda-muda tuh ya susah. Tapi itu kita sudah bisa prediksi itu. Kalau misalnya ada pertandingan sepak bola, kita bisa ubah jadwal ya. Berarti Pater udah lihat jadwal dulu ya? Yang kapan ini? Jadwal sepak bola itu kan penting jadwal sepak bola. Penting itu. Penting sekali. Mereka punya. Saya nggak begitu fanatik, tapi mereka itu
Misalnya nih kalau udah timnas berhasil, jangan harap kita cari Gojek atau apa di sana, tidak akan ada orang. Sepi Pater ya? Jalan-jalan sepi, nggak ada siapa-siapa. Semua nobar ya. Semua nobar. Iya. Nonton Iya. bareng. Nonton bareng. Itu aja yang saya lihat, ternyata orang-orang Brasil itu benar-benar fanatik itu. Berarti bisa dibilang bola ini jadi agama mereka juga ya. Bola jadi agama jasmani. Betul, Tapi betul. kehidupan gereja juga bagus lah. Bagus. Bagus. Saya senang di sana tuh karena mereka tuh merasa sungguh-sungguh Katolik, meskipun Katolik KTP lah. Tapi kita arahkan. Itu di tempat saya, tapi di tempat lain di pedalaman sana tuh memang orang-orang sungguh-sungguh Katolik di sana. Bagus, misa mereka masih senang lah. Ada orang lah di gereja, meskipun sedikit, tapi tetap masih ada orang. Tapi di tempat-tempat lain, mungkin di selatan atau di pedalaman masih banyak orang. Di tempat saya sudah semakin sedikit karena gereja-gereja Kristen itu juga sudah Banyak. berkembang. Di tempat kami itu ada 3 paroki, 2 paroki milik Projo, 1 milik SVD, dan gereja-gereja Kristennya itu sekitar 400-an. Wih, 400. Jadi ya bayangkan 4 pastor di hadapan dengan 400 pendeta gitu. kurang lebih. Ya situasi misi juga. Situasi. Nah, nih Pater, kan tadi sudah tantangannya Pater yang alami banyak ya sama misi. Nah, bagaimana cara Pater menyikapi tantangan itu, Pater? Iya. Karena saya belajar di sini, kita di Indonesia ya, kita hidup sebagai seorang SVD. Yang pertama itu hidup komunitas. Setiap pagi itu saya bekerja dengan orang Polandia, dengan orang Brasil. Setiap pagi itu wajib brevir. Wajib hidup komunitas. Apapun kegiatan kita, makan itu kita selalu bersama. Waktu Minggu malam-malam itu setelah perayaan Ekaristi selesai, kita duduk ngobrol-ngobrol. Karena kalau kita tidak sampaikan apa yang kita pendam di sini itu, ya nanti kita yang hancur lah gitu. Sendiri ya. Makanya kita malam tuh tukar pengalaman, cerita-cerita hidup komunitas ya, yang membantu saya. Yang kedua itu SVD di sana saya rasa sudah sangat terorganisir. Misalnya kita ada pertemuan distrik, itu pertemuan distrik itu bukan dekat-dekat itu. Kita harus mengendarai mobil itu 400 sampai 500 km itu. Kerinduan kita untuk bertemu konfrater itu. Iya. Di pertemuan distrik ya kita pertemuan 1 hari, yang hari kedua, hari ketiganya kita bebas lah nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol gitu. Lalu retret juga kita diorganisir bagus retretnya. Ya yang membuat saya bangga itu apa yang kita punya di konstitusi dulu tuh. Bukan dulu yang kita punya konstitusi itu. Di mana-mana. Nanti kamu kalau pergi ke misi itu juga ya pasti ada retret lah, ada hidup komunitas lah, dan juga hidup doa lah gitu. Itu yang membantu ya. Hidup komunitas, hidup doa, menguatkan panggilan dalam bermisi. Ya. Tantangan pun nggak ada rasanya Ada jadinya rasanya, ya. karena Nggak ada. ada komunitas yang membacking dan mendukung. Iya, betul sekali betul. itu. Kita nih apa ya? Hidup kita nih kalau sudah menjadi SVD itu biarlah lepaslah. Pokoknya jangan khawatir. Berikan dirimu seutuhnya untuk SVD, karena SVD itu sudah ada di belakang kita kan gitu. Ya, betul. Nggak usah kalau kamu sakit juga nanti SVD yang akan biayai. Nanti kalau kamu sedang kesulitan nanti ya kita pergi aja lah ke tempat konfrater kita tuh, nanti kita ya ngobrol-ngobrol bentar ya, pokoknya kita nggak sendiri lah di misi itu. Jadi Pater nih, kita nyampe di bagian akhir nih Pater. Oke. Pater nih punya pesan nggak untuk sahabat-sahabat muda SPD atau umat awam yang ingin tertarik masuk SPD lewat pengalaman-pengalaman Pater nih, apa yang bisa Pater sampaikan untuk mereka semua, Para pemirsa. para pemirsa dan juga kami tentunya. Ya, yang pertama boleh saya sampaikan untuk umat awam dulu ya. Betul, Boleh, Pater. Pater. Boleh Umat silakan. awam, karena pengalaman saya di mana kita bekerja
relasi kita dengan awam itu sangat baik, sangat baik. Atau bolehlah kita namakan mereka akan ikut spiritualitas hidup kita, awam-awam itu. Maka dimanapun Bapak Ibu nih yang bekerja dengan paroki SVD itu termasuklah keluarga kita. Jadi selain doa untuk para romo, frater, bruder, suster dalam misi, ya kunjungilah gitu, karena kita itu mendedikasikan hidup kita ya untuk Bapak Ibu ini. Maka Bapak Ibu yang merasa dilayani oleh SVD, doakanlah romo-romonya, kunjungilah, karena itulah misi kan kita. Misi kita itu melayani sebagai imam. Lah misi mereka ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, misi mereka juga melayani sebagai keluarga, tetapi Allah kita itu satu. Ya. Untuk anak-anak muda nih sekarang, anak-anak muda nih jangan takut mencoba untuk bermisi. Kalau kalian ada yang mengatakan, oh jadi romo aja, kalian bilang, enggak, saya mau menikah, ya menikah aja, tapi setelah menikah hiduplah juga di gereja, gitu ya. Jadilah keluarga yang baik gitu. Lalu kalau enggak mau jadi SPD ya anaknya suruh masuk SPD. Betul. Atau ya kunjungilah SPD gitu, karena di mana kita bekerja itu kita selalu hidup bersama dengan awam. Bahkan kalau misalnya anak-anak muda ini tidak mau, takutlah atau tidak berani jadi imam, ya banyaklah mulai yang saya dengar itu katekis yang kita bina untuk batu-batu paroki. Contohnya di tempat kita itu ada banyak orang-orang muda yang hidup dengan kita, tanya-tanya tentang SVD, lalu mereka tuh yang jelaskan tentang SVD ke umat. Mereka yang sebarkan. Mereka itu tuh sudah panggilan itu. Kalau kamu nggak mau jadi imam, jadi suster, jadilah bagian dari promotor panggilan SVD. Nah kan, anak muda itu. Mantap. Nah, yang terakhir untuk kita di sini ya, saya juga melewati masa pendidikan di novis, di Raja Basa, di STFT. Di sini kita ditempa dengan 3S lah, boleh katakan, sanktitas, sanitas, dan siensi, ada pengetahuan, kesucian, dan kesehatan kan. Jaga kesehatan baik-baik, itu belajar baik-baik, dan jaga juga kematangan rohani baik-baik gitu. Pada saatnya nanti kita ini juga akan ditabiskan menjadi imam, atau kalau kekal menjadi bruder. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita terima di sini. Kalau misalnya nanti kita karena sesuatu hal lalu kita dikeluarkan begitu, nggak usah sedih lah gitu. Kamu itu juga SVD, tapi SVD awam. Gitu. Udah ketika kamu pakai jubah itu dalam hidup kita tuh SVD sampai mati. Walaupun pada akhirnya kita frater itu misalnya keluar begitu, jangan khawatir, kita juga SVD awam. Nah? Jadi tetap saling mendukung gitu ya. Saling mendukung, hidup komunitas lah gitu. Manfaatkan masa-masa formasi untuk belajar juga. Oke, jadinya begitulah konten kita pada hari ini. Terima kasih Pater Ngurah karena sudah membagikan. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga atas undangannya. Saya senang sekali nih. SVD itu harus go dunia gitu. Go internasional, go to the world, pokoknya lintas batas lah gitu. Kalau bisa nih buat konten dalam bahasa Inggris. Oh bisa diatur. Akan. Buat konten bahasa Inggris lalu tag SVD Kuria, atau buat konten dengan bahasa Spanyol, dengan bahasa lain lah gitu. Oke, akan diusahakan. Kami sedang mengusahakan. Oke. Kalau misalnya ada misionaris yang lain yang datang itu dia bisa bahasa Perancis, siapkan aja untuk sharing bahasa Perancis, nanti di tag ke provinsi mereka gitu. Itulah nanti SVD kita yang di Malang ini menjadi SVD internasional juga ya. Komunitas internasional. Sip. Oke, thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton Permisi. Jadi sekian dari kami. Terima kasih. Saya Gio. Saya Canges. Saya Pater Ngurah. Oke. Terima kasih. Permisi, percakapan misi.